Ketemu lagi sahabat Iluners. Ini dia sahabatku yang hilang 31 tahun. Bro Irdon, top. Mr. Sani. Nama lengkap, cita-cita, jenis kelamin. Gue Sani, nama lengkap di KTP Hari Karsa Wicaksana. Jadi kadang-kadang orang kalau bilang Sani pasti itu teman lama, teman SMP, SMA atau SD. Tapi kalau Hari biasanya teman setelah kuliah lah gitu. Nah, Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, aku pingin tahu nih 31 tahun kita nggak pernah bertemu nih. Tiba-tiba aku katanya lihat YouTubeku. Di konten yang mana? Apa yang tiba-tiba kau nelfon aku tuh gimana? Ya pokoknya gini, teman-teman apa kabar? Kita udah lama juga nggak ketemu nih sama Bro Irdon. Jadi memang selama ini kan gue ada juga di WA group gitu ya. Terus abis itu gue perhatikan gitu. Ini kok ada anak SMP dan SMA yang satu ini yang agak beda gitu daripada yang lain gitu. Kalau yang lain tuh cuma komunikasi seadanya aja. Cuman gue lihat Bro Irdon ini agak beda. Makanya setelah gue lihat, oh ternyata dia punya YouTube channel, terus kemudian dia juga aktif care kepada orang sekitarnya, terutama teman-teman kita ini. Jadi gue bilang, wah ini kayaknya gue harus ketemu gitu. Jadi suatu hari melalui telepon gue diundang oleh teman kita Aryo. Yo, apa kabar Yo? Aryo. Sukses ya. Aryo cerita kalau dia mau ada kolaborasi dengan Tasya di kelas kita di sekolah di SMP 1. Ya kemudian ya gue lihat wah ini bagus nih karena di dunia saat ini setelah terjadinya Covid ini banyak sekali yang memang teman-teman kita yang harus bangkit lagi gitu. Jadi dengan YouTube channelnya Irdon ini menurut saya jadi tambah semangat. Karena apa? Karena saya bisa dapat informasi mengenai teman-teman gitu. Jadi makanya saya inisiatif waktu itu, saya WA beliau, terus beliau menyambut, ya saya pingin ngobrol karena udah lama kita nggak ketemu. Iya, 31 tahun. Luar biasa. Ya udah akhirnya saya hari ini diundang oleh beliau, terus kita juga Aku diundang. Ya, saya undang beliau. Saya undang beliau. Tribut nih. Ya kita mau cobalah berkolaborasi antara Irdon dengan perusahaan startup saya nih Calling. Jadi ini salah satu inkubator program startup gitu ya yang memang saya bina gitu. Saya ada beberapa startup yang memang saya dalam bentuk inkubator awalnya, kemudian saya buatkan PT-nya. Jadi memang ini Calling ini adalah salah satu startup yang memang saya andalkan. Karena dengan kondisi Covid seperti ini kita lihatlah ya kondisi saat ini yang terjadi adalah banyaknya orang-orang yang kena PHK maupun yang lain. Tapi masalahnya yang di grassroots itu lebih banyak lagi gitu. Kita nggak pernah tahu kondisinya. Jadi Calling ini fokusnya adalah di grassroots. Jadi kita memberdayakan bagaimana supaya orang-orang yang memang tidak punya pendidikan, mohon maaf, SD, SMP, SMA itu mereka bisa survive. Nah, bentuk kemitraan yang kita terapkan adalah kemitraan antara Calling dengan calon-calon mitra. Jadi ini di sini memang kita juga prinsipnya nggak bisnis sekali gitu, nggak pure 100% bisnis, Sosial. tapi sosial. Nah, karena memang social impact itu yang kita butuhkan. Karena Tadi nanya nih, pasti salah satunya sosial, benar dapat. Lanjut. Ya, jadi ya kalau berbisnis ini kan kita juga visinya adalah membantu orang ya. Jadi kan karena kalau di industri terutama di beberapa industri itu ada juga misalnya di asuransi maupun yang lain membantu orang punya supaya mereka bisa di cover hidupnya. Nah kita bikin satu konsep di mana kita sudah melakukan research gitu bahwa orang-orang yang tidak punya pekerjaan ataupun yang benar-benar mereka pingin sejahtera itu mereka nggak punya fasilitas gitu. Nah kita konsepnya adalah ya saya ingat dari Nabi Muhammad SAW adalah juga pedagang gitu. Jadi kita ini memang semua satu sama lain orang-orang di sisi kita sebagai manusia itu ya mentalnya ada yang pedagang, tapi mentalnya pedagangnya itu tergantung dari karakter masing-masing gitu. Nah saya melihat ini perlu kita dukung gitu ya kemitraan ini karena memang kenapa kita mulai dari sepeda karena memang sepeda ini adalah salah satu yang saat ini hype banget gitu ya, orang pada bersepeda semua. Nah saya melihat itu di luaran sana kok Starlink ini mereka ya dari keliling. Tahun ke tahun itu seperti itu aja. Starbucks keliling. Ya Starbucks keliling itu gitu. Saya lihat wah ini harus kita upgrade
kita bantu bagaimana bisa memanage gitu, memanage dirinya sendiri maupun memanage bisnisnya gitu. Jadi di program ini kita semuanya dipakai menggunakan digitalisasi revolusi 4.0. Jadi aplikasi, kemudian aplikasi itu kita turunkan nanti ke depannya. Selain produk itu untuk melakukan order taking system, juga nanti ke depannya si mitra bisa jualan layanan PPOB, Payment Online Bank. Jadi seperti kayak di Indomaret gitu. Jadi konsep Indomaret kita pindahkan ke media transportasi yang baik itu sepeda, motor maupun toko keliling ini. Ini kita sebut calling mart. Jadi kita kan tahu ya, COVID ini masyarakat Indonesia semuanya pada diam di rumah gitu. Bagaimana caranya supaya mereka bisa mendapatkan ya, khususnya Indonesia itu kan suka kopi ya. Anak-anak itu teman-teman segala macam kopi. Nah, kita introduce kopi Indonesia. Kemudian ini juga kita bisa menerima pembayaran tunai maupun non tunai. Jadi kita kerjasama sama Gojek dengan GoPay-nya, OVO, Link Aja dan yang lain gitu. Dan nanti kedepannya motor ini juga salah satu andalan kita, karena kita melihat banyak sekali Gojek driver yang memang kembali lagi karena supply and demand ya. Jadi masyarakat ini kan nggak boleh tuh bepergian dengan Gojek, akhirnya mereka harus tinggal di rumah, ya otomatis banyakkan driver Gojeknya daripada pelanggannya gitu. Nah ini kita mau coba untuk merekrut potensi-potensi supaya Gojek driver itu bisa join sebagai mitra calling yang untuk motor. Mereka bisa mendapatkan pendapatan yang lebih gitu ya, harapannya itu. Gitu. Nah kalau yang ini mungkin tahun depan kita akan ini, karena waktu itu juga teman SMA kita, SMP, almarhum cucu. Terus terang konsep ini saya sudah lihat ini ya. Ya. Ini kita sudah explore waktu itu dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, teman kita almarhum Cucu Ahmad Kurnia. Jadi sekitar sebulan yang lalu kita memang sudah dipanggil oleh Pemprov melalui Kepala Dinas Pariwisata. Jadi memang ini program kedepannya ini adalah kita mendukung program peraturan gubernur yang akan keluar. Peraturan gubernur mengenai pedagang kaki lima dan pedagang keliling gitu. Jadi ini memang pilot project ini mungkin harapannya adalah kita bisa mendukung pemerintah DKI gitu ya dalam menata kota Jakarta ini lebih bersih ya, rapi, green ya, kita green environment, produk-produk kita juga kita jaga gitu ya, sampah-sampah juga kita masukkan ke dalam plastik, karena kita ada kerjasama juga dengan Asosiasi Pemulung Indonesia. Jadi produk-produk ini kita coba untuk kita kumpulkan, nanti kita recycle, dan itu bisa jadi manfaat juga, karena apa, si mitra bisa dapat uang lagi. Jadi kita memang bikin turunan bisnisnya itu melalui satu program gitu ya, dalam bentuk aplikasi. Selain aplikasi untuk transaksi, aplikasi untuk PPOB ya, beli pulsa, bayar listrik segala macam, juga nanti bisa beli tiket bus, tiket kereta api dan yang lain itu melalui PPOB itu. Nah kedepannya juga kita juga bekerja sama dengan ya, di grup kita ada startup yang memang kita memberikan pelayanan untuk pembiayaan. Kebetulan saya juga aktif di Asosiasi Fintech Syariah. Ya saya lihat ini masyarakat Indonesia ini sudah cermat gitu ya dalam memilih proses apabila mereka membutuhkan pembiayaan. Gitu. Nah, kita memang sudah punya semacam gaya izin gitu ya dari OJK. Kita ada namanya Danaku Syariah. Jadi pembiayaan untuk syariah. Jadi artinya ini modal kerjaan yang lain tuh bisa kita terapkan gitu. Jadi intinya harapan saya adalah teman-teman yang memang ex alumni SMP ataupun SMA gitu, kita harus sering bersosialisasi gitu, karena dengan kondisi COVID ini salah satu cara untuk kita bisa survive adalah kita harus silaturahmi. Saya terima kasih nih, karena menurut saya Bro Irdon ini salah satu orang yang menurut saya dia punya inovasi, dia punya rasa kepedulian yang memang kita harus dukung gitu. Kita harus ada Irdon-Irdon yang lain nih, karena teman-teman kita ini ya kita jangan mensibukkan untuk diri sendiri, tapi kita minimal kita WA group tuh ya ada sesuatu gitu. Terus terang saya juga sudah lama nih nggak join di WA group, karena menurut saya begitu ada satu orang yang saya lihat agak nyeleneh gitu, ya udah saya ingin ketemu dia lagi gitu. Alhamdulillah akhirnya ketemu gitu. Terima kasih nih Bro Irdon udah bisa ketemu lagi, saya undang ke kantor calling, dan harapannya kita mau kolaborasi gitu. Kita mungkin teman-teman di sini nanti juga bisa ada ide atau apa gitu ya, kita membantu teman-teman yang memang dalam kesulitan atau apa, kita cobalah sinergikan. Intinya saya di sini ingin membantu lah gitu. Ya.
Jadi dengan bertemunya kami ini, otomatis Irsyahar Production sama Calling ini ada kerjasama di bidang sosial, khususnya bagaimana teman-teman kita atau siapapun yang saat ini dalam kondisi terpuruk, tetapi mau kerja ya, insya Allah kita tampung. Ya, tambah satu lagi, ini kemarin di produk kita yang Moko ini kita juga baru aja kerjasama dengan salah satu produsen beras. Ya. Jadi kita juga mungkin teman-teman ada yang mau bantu atau mau berjualan beras Pandanwangi atau apa, nanti tinggal kontak nih Bro Irdon, karena beliau ini strategic partner gitu. Aduh, amin. Ya pokoknya bos via Irsyahar, channel Irsyahar atau via Calling kita sinergi. Siap. Kita sinergi. Jadi nanti kita akan buat nanti kita mau buat WH khususnya, kita akan buat TV khususnya. Siap. TV khususnya kita buat nanti email khusus. Oke. Jadi yang penting tujuan sosial beliau sama saya sama. Ya. Ini ya, yang aku sukanya di sini. Inilah persahabatan. Ya. Persahabatan itu adalah saling peduli dan satu tujuan. Ya. Toh kita kan mati juga. Iya, betul. Insya Saya Allah. belajar dari beliau sama. Wah, aku belajar sama kamu. Enggak. Beliau itu luar biasa. Backgroundnya kalau di ini, waduh, tebalnya segini. Bisa. Backgroundnya luar biasa. Beliau ini dari posisi yang luar biasa. Tiba-tiba suatu saat beliau enough bagi mereka, bagi beliau itu enough. Aku mau ke sosial. Jadi begitu melihat kondisi COVID ini, tiba-tiba timbul sosialnya yang lebih tinggi dibanding dunianya. Iya. Luar biasa. Iya. Luar biasa, itu mesti ditiru sama teman-teman sahabat Irdoners nih. Iya. Bagaimana seorang yang namanya Sani sukses berjuang di sosial, merangkul orang-orang yang terpuruk, difabel juga dirangkul, difabel dirangkul. Kita membuka untuk supaya difabel itu juga disupport, karena mereka pun punya adrenalin sebagai entrepreneur gitu, usahawan. Jadi kita bantu mereka untuk mereka bisa menjadi yang sama gitu dengan yang lain. Luar biasa. Kemudian mutu kopi juga tidak sembarangan. Ini kopi murni. Iya. Kopi murni. Jadi kalau kita nikmati kopi di kafe, ini bisa dinikmati di Calling. Iya. Calling ini bukan kopi sasetan, tetapi kopi murni. Dan kita bisa terima delivery. Iya, terima delivery. Nanti kita buat WA-nya di sini. Nah, kemudian hebatnya lagi dikemas dengan higienis, dengan air yang matang, dikasih dengan gas portable, atribut topi, kemudian celemek baju, Calling, kemudian harus berpakaian rapi, sepatu. Jadi diajarkan wira swasta untuk kebanggaan diri sendiri. Kita mengangkat mitra itu juga punya satu knowledge gitu ya, bukan hanya terkait dengan wirausaha, tapi mereka how they behave gitu ya, behave as individu yang memang bisa naik kelas lah gitu. Artinya mereka itu kan memang kita fokusnya membantu orang-orang yang memang pendidikannya rendah atau nggak punya sama sekali pendidikan. Mereka harus kita angkat gitu. Dengan kerjasama kemitraan ini kita punya program-program training gitu ya, motivasi, terus bagaimana etika bisnis gitu ya, maupun hubungan sama SOP, pelanggan, bagaimana mereka memanage laporan keuangan gitu secara simpel gitu. Luar biasa. Ada pelatihannya luar biasa. Ada yang perlu disampaikan terakhir biar mereka tergerak nih. Oke, sahabat Irdoners, buat teman-teman yang saat ini mungkin kondisi-kondisi lagi bahagia, lagi sedih, semuanya itu kita nikmati saja. Karena memang ini semua adalah proses secara global. Kondisi COVID ini memang terjadi di semua line of bisnis. Orang-orang juga sama gitu ya, dari yang miskin, yang kaya, semuanya itu. Tapi mereka pun harusnya saling membantu gitu. Yang memang masih bisa mampu, coba membantu yang tidak mampu gitu. Ataupun yang tidak punya informasi, kita kasih informasi sehingga mereka itu mendapatkan informasi yang mungkin lebih bermanfaat buat orang yang tidak punya informasi itu. Saya rasa kita harus tetap berdoa dengan yang atas, kita fokuskan kepada masing-masing agama masing-masing, karena hidup ini hanya sekali gitu ya. Jadi ya pergunakanlah
selama hidup ini gitu. Jangan sampai menyesal gitu. Saya rasa itu aja. Ya, dan satu lagi, jangan lupa bersilaturahmi. Ya, setuju. Itu bikin orang sehat. Iya. Kalau nggak silaturahmi nggak sehat. Gitu. Iya. Karena di dalam rumah terus nggak itu. Jadi kita tuh bisa exercise diri kita. Gitu. Betul. Aryo bilang, kemampuan seseorang itu terbatas. Iya. Tetapi dengan bertemu sama orang, kemampuan itu akan bertambah. Ya. Thank you Aryo, itu quote-mu yang aku pagi pegang itu. Nah, beliau ada satu yang hebatnya. Beliau sangat care dengan orang bawah. Tidak memandang siapapun juga. Nilai sosialnya tinggi. Jadi kalau kita care pada orang, jangan hanya teori, praktek. Nah, beliau kasih prakteknya seperti ini. Dari dasar, pendidikan, berwira swasta, beliau benar-benar luar biasa. Terima kasih. Bangga banget. Ya. Thank you. Saya kita kolaborasi ya. Sukses. Oke teman-teman, secepatnya kontak Bro Irdon atau gua. Pokoknya kita bisa berkolaborasi. Semakin banyak kolaborasi, semakin kita bisa memberi manfaat kepada yang lain. Amin. Oke. Amin. Sukses. Oke, thank you. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.